Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lestari dari kelas 11 MIPA 2, nomor absen 26. Saya akan memaparkan tentang apa sih senyawa hidrokarbon itu. Nah, mari kita simak. Tugas kimia senyawa hidrokarbon. Kita mulai dari reaksi pembakaran itu sendiri dulu. Reaksi pembakaran itu sebenarnya apa sih? Nah, pengertian reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran tergolong ke dalam reaksi kimia karena zat yang telah terbakar tidak akan bisa dikembalikan ke bentuk semula. Reaksi pembakaran mengandung pengertian suatu proses oksidasi yang dilakukan secara cepat antara oksigen dan juga bahan bakar. Nah, untuk lebih lanjut, kita perlu tahu apa itu jenis-jenis pembakaran. Jadi, jenis pembakaran dibagi menjadi dua, yaitu pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Nah, pengertian dari pembakaran sempurna dan tidak sempurna itu sendiri apa sih? Jadi, reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Pembakaran sempurna. Pembakaran sempurna adalah reaksi pembakaran yang menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Yang kedua, pembakaran tidak sempurna. Pembakaran tidak sempurna adalah reaksi pembakaran yang menghasilkan zat CO dan polutan. Untuk itu, mari kita simak praktik pembakaran hidrokarbon dulu. Kembali ke materi. Nah, sekarang kita perlu tahu apa sih hidrokarbon itu? Hidrokarbon merupakan suatu senyawa yang terdiri dari unsur karbon dan juga unsur hidrogen. Jadi, di dalam senyawanya hanya tersusun dari unsur karbon dan juga unsur hidrogen. Tidak ada unsur yang lain. Kekasan atom karbon itu sendiri itu bagaimana sih? Jadi, kekasan atom karbon yaitu yang pertama, nomor atom 6, konfigurasi unsur 1s2, 2s2, 2p6, mempunyai 4 tangan untuk berikatan dengan atom lain, mempunyai 4 elektron valensi, dapat membentuk ikatan rangkap yaitu rangkap 2 dan juga rangkap 3. Dengan oksigen membentuk gas CO dan CO2. Senyawa karbon juga dapat terdapat dalam makhluk hidup. Setelah ini kita perlu tahu klasifikasi hidrokarbon. Klasifikasi hidrokarbon berdasarkan ikatan rantainya. Hidrokarbon dibagi menjadi dua, yaitu hidrokarbon alifatik dan hidrokarbon asiklik. Hidrokarbon alifatik yaitu ikatan antar atom karbon membentuk rantai terbuka atau ada ujungnya, seperti dalam contoh CH3, CH2, CH2, CH3. Yang kedua, hidrokarbon asiklik, yaitu ikatan antar karbon yang membentuk rantai tertutup atau tidak ada ujungnya,
Asiklik dibagi menjadi dua, yaitu asiklik aromatik dan non-aromatik. Berdasarkan jenis ikatannya, hidrokarbon dibagi menjadi dua, yaitu hidrokarbon jenuh atau tunggal dan tak jenuh atau rangkap. 1. Hidrokarbon jenuh atau tunggal dalam kurung alkena dengan rumus CnH2n+2. Yang kedua, hidrokarbon tak jenuh atau rangkap dibagi menjadi dua, atau rangkap 2 dengan rumus CnH2n. Rangkap 3 atau alkuna dengan rumus CnH2n-2. Tabel tata nama senyawa hidrokarbon seperti yang terdapat dalam tabel terlihat ada metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, dan lain-lainnya. Ini adalah tabel tata nama senyawa hidrokarbon. Atom C primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Atom C primer yaitu atom C yang terikat pada satu atom C yang lain. Atom C sekunder yaitu atom C yang terikat pada dua atom yang lain. Atom C tersier yaitu atom C yang mengikat tiga atom C yang lain. Atom C kuaterner yaitu atom C yang mengikat 4 atom C yang lain. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi komposisi minyak bumi. Komposisi minyak bumi adalah campuran kompleks yang sebagian besar atau sekitar 90% hingga 97%-nya terdiri dari senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi terutama adalah alkana, sedangkan sisanya adalah sikloalkana, alkena, dan senyawa aromatik. Destilasi bertingkat adalah proses pemisahan destilasi ke dalam bagian-bagian dan komponen-komponennya memiliki perbedaan titik-titik relatif kecil. Nah, bisa kita lihat seperti dalam gambar-gambar yang ada di sini. Nah, ini adalah destilasi bertingkat. Dan materi terakhir yang akan kita pelajari tentang hidrokarbon adalah dampak pembakaran hidrokarbon. Apa saja sih dampak pembakaran hidrokarbon? Nah, dampak pembakaran hidrokarbon antara lain menyebabkan efek rumah kaca, menyebabkan hujan asam, mengganggu pernafasan. Hal itu dikarenakan pembakaran hidrokarbon yang tidak sempurna, yang menghasilkan zat karbon monoksida yang dapat mengganggu pernafasan. Dan yang terakhir adalah timbulnya polutan. Nah, sekian materi hidrokarbon dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.